Del. Nah, kalau sama binatang aja sayang, apalagi sama anak. Oh, bener, Del. Kalau Pak RT punya anak, berarti Pak RT punya istri dong. Oh, punya. Nah, kalau Pak RT punya istri terus punya anak, berarti Pak RT nggak impoten, ya Pan? Ya enggak, om saya punya anak banyak malahan. Nah gitu, ahli logika kerjaannya begitu. Ngerti nggak? Ngerti, Del? Oh, begitu. Nggak bersama ya, Del? Hidup bersama. Maksud lo udah berapa tahun lo numpang di sini? Pakai dijelasin lagi. Del, kamu tuh ngomongnya vulgar banget sih. Lagian pakai hidup bersama. Udah berapa tahun, Del? Berapa tahun ya? Kalau nggak salah sih, kira-kira 7 tahun ya, Del? Ya udah bener kalau gitu 7 tahun. Oh, lu yakin? Kalau gua nggak salah ngitung, Ya iyalah. Lo kan pengangguran, banyak waktu luang. Nah waktu luang lo tuh lo isi untuk mikirin hal-hal yang nggak berguna. Udah berapa tahun gue numpang, udah berapa celana gue robekin, gitu. Kok gitu sih, Del? Kemarin-kemarin juga kamu nganggur kan? Ya, tapi kan sekarang Abdul udah kerja. baru kerja aja lu udah sombong. Ya gue pantes kerja sombong. Lah lo nganggur sombong, makan roti segala. Tenang aja, Mon. Tante itu tetap salut sama kamu. Salut gimana, Tante? Maksud Tante tuh, Mon, kamu itu masih mau masak, belanja, ngepel. Ibarat pohon tuh, Mon. Kamu itu akar buat Abdel. Oh, nggak mau mah. Kalau Abdul jadi pohon, jangan temen dong jadi akarnya. Ya, Nia Ramadhani kek, Edi Sendang kek, asal jangan temon. Maksud nyokap lu tuh, Del, kita ibarat pohon, tidak terpisahkan. Bukan begitu, Mon. Nggak ada batang, akar pun jadi. Oh, jadi maksud mama nggak ada pembantu, temon pun jadi. Maksudnya gitu deh. Udah, beresin nanti, cuci piring. Rekaman dulu. Berat juga jadi konsultan. Kadang-kadang gua ngasih saran yang nggak bakal gue lakuin. Tapi kenapa orang percaya sama konsultan? Loh, Del, katanya kamu kerja sebagai konsultan ya? Bener Pak RT. Apa sih yang dikerjakan seorang konsultan? Konsultan itu ahli logika. Lalu, kalau boleh tahu, apa yang dikerjakan seorang ahli logika? Ini agak berat nih jelasinnya nih. Tapi Pak RT, saya kasih perumpamaan. Pak RT punya akuarium? Punya? Kalau Pak RT punya akuarium, berarti Pak RT punya ikan dong. Oh, punya. Nah, kalau Pak RT melihara ikan, berarti Pak RT sayang binatang. Oh, benar, Del. Nah, kalau sama binatang aja sayang, apalagi sama anak. Oh, benar, Del. Kalau Pak RT punya anak, berarti Pak RT punya istri dong. Oh, punya. Nah, kalau Pak RT punya istri terus punya anak, berarti Pak RT nggak impoten, ya Pan? Ya enggak, om saya punya anak banyak malahan. Nah gitu, ahli logika kerjaannya begitu. Ngerti nggak? Ngerti, Del? Oh, begitu. Jadi pertanyaannya, punya akuarium atau tidak? Kesimpulannya, aku tidak impoten. Jadi, yang nggak punya akuarium itu impoten dong ya? Muklis. Siang, malam, pagi, tiap hari tidur melulu. Saya curiga ini. Badannya lemes, loyo. Jangan-jangan impoten dia. Klis. Muklis. Ada apaan, PT? Ada penting, Klis. Iya, penting apaan, Pak RT? Saya mau nanya sama kamu, tapi kamu jujur ya. Ya, Pak RT,
Kapan sih saya bohong sama Pak RT? Lis, omong-omong, kamu punya akuarium nggak? Ya, akuarium. Ikan aja saya nggak punya, Pak RT. Oh, pantes. Berarti kamu impoten dong. Kok Pak RT tahu? Jelek-jelek ini saya RT loh. Hah? Saya belajar jadi konsultan. Jangan bilang siapa-siapa ya. Kalau saya impoten baru beberapa hari ini. Iya, Pak RT. Kurang ajar kamu. Lu tapi jangan nonton-nonton gitu dong. Ya udah, kalau gitu saya mau keliling-keliling komplek. Oke? Iya, Pak RT. Saya let's go. Gue bingung sama Pak RT. Masa orang nggak punya... Kalau lo nggak punya akuarium, berarti lo impoten dong, Mon. Lu tahu, Flis? Ya tahu lah, Mon. Flis, lu jangan bilang siapa-siapa ya. Pokoknya gue janji deh, gue nggak bakal minjem lagi sama lo. Ya udah, Mon. Gue nggak bilang siapa-siapa. Gue juga nggak punya akuarium, Mon. Berarti lu impoten juga dong. Ya, sebenarnya iya sih, Mon. Flis. Seorang satpam, gagah, tampan, impoten juga. Lu jangan bilang siapa-siapa ya. Nanti kalau gue punya duit, pasti lu gue pinjemin deh. Beres, Flis. Ya udah, Mon. Gue keliling dulu ya. Untung cuma Muklis doang yang tahu. Coba kalau orang kompleks ini pada tahu semua, bisa cabut gue dari sini. Gue pulang kampung ke Waingapu, naik kuda, lari-lari deh ke gunung, nyari goa, terus gue ngumpet di sana. Daripada gue di sini malu. Thank you ya, Plak. Del, Apaan lagi kurang? agak. Gue cuma mau konsultasi sama lo. Lo kan konsultan. Konsultasi apaan? Ini, Del, masalah pengiritan BBM buat motor gue. Habis, sekarang BBM mahal, Del. Itu aja ribet. Lo cari pom bensin yang lagi ngasih diskon. Oh iya ya. Kenapa kagak kepikiran sama gue? Bener juga si Abdel. Ternyata Abdel memang cocok jadi konsultan. Memberikan solusi tanpa dipikirkan orang lain. Terima kasih Bapak konsultan atas saran-sarannya. Besok pagi gue harus ketemu klien. Badan gue harus seger nih, harus cukup istirahat. Del, gue mau konsultasi nih sama lo. Gue juga, Del. Ya, gue capek. Gue mau istirahat. Bukannya gitu, Del. Ini menyangkut masa depan gue, Del. Masa depan gue juga, Del. Emang lo berdua punya masa depan? Udah, Del, langsung aja. Gimana caranya gua sama teman bisa sembuh? Emang lo berdua sakit apaan? Impoten. Yang bener lo. Impoten. Udah gini aja. Supaya impoten lo sembuh, lo berdua harus banyak gerak sama makan makanan yang bergizi. Lo Mon, sekarang pijitin gue. Supaya badan lo gerak, syaraf lo juga gerak. Ayo please, cari makanan yang enak. Ayam pop sama rendang kan? Pinter lo. Mudah-mudahan sembuh lo ya. Siap, Del. Ya, Mon. Ternyata ngobatin penyakit kita gampang ya, Mon. Gue tinggal nyuapin doang. Iya, Klis. Gue tinggal mijitin. Gue bingung nih. Abdel tau dari mana teorinya ya? Dia kan nggak ada basic kedokterannya. Lu tau dari mana sih, Del? Del? Ya, dia tidur, Mon. Ngomong dong dari tadi, Klis. Mungkin dia kekenyangan kali, Mon. Ayam popnya habis 3 potong. Buat gue mana nanti, Klis?
Ya, udah habis gue suapin ke dia semua. Ini gua dapet nih. Maksud gua, tadi gue beli 3 potong buat Abdel 1, buat gua 1, sama buat lo 1, Mon.